Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rahman dengan NPM 231326 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sinopsis saya mengenai jurnal nasional yang saya ambil. Lanjut ke dalam identitas mengenai jurnal tersebut. Jurnal yang saya ambil ini ditulis oleh Maria Muti Wulandari dan Baginda Khalid Hidayat Jati dengan judul Peran KPPU Mengawasi Persaingan Usaha di Sektor Pertambangan dalam Konteks Green Economy. Penerbit jurnal tersebut adalah Jurnal Persaingan Usaha volume 5 nomor 2 tahun 2025. Lanjut masuk ke dalam latar belakang dan isu permasalahan yang ada dalam jurnal tersebut. Oke. Nah, jurnal tersebut menegaskan bahwa sektor pertambangan merupakan pilar ekonomi Indonesia yang sangat krusial. Akan tetapi, seringkali menghadapi tantangan dalam menyelesaikan eksploitasi sumber daya dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan data pada tahun 2023, Indeks Persaingan Usaha atau IPU dalam sektor pertambangan ini berada pada angka 4,56. Angka tersebut merupakan angka yang kecil di bawah rata-rata nilai nasional, yaitu sebesar 4,91. Lebih jauh lagi, struktur pasar yang sangat terkonsentrasi dan perilaku usaha yang tidak kompetitif dapat menghambat efisiensi pasar dan memperburuk dampak lingkungan. Seperti halnya kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati di alam. Lanjut ke dalam kerangka teori. Jurnal tersebut mengadopsi 3 kerangka teori utama. Yang pertama adalah teori ekonomi hijau atau green economy. Nah, kerangka ini tuh digunakan sebagai lensa untuk mengevaluasi apakah kebijakan persaingan saat ini sudah mendukung pembangunan berkelanjutan mengenai ekonomi hijau atau pelestarian ekonomi untuk kedepannya. Kedua, yaitu teori integrasi regulasi atau regulatory coherence. Nah, teori ini itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketiga ranah hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri jika ingin mencapai tujuan green economy. Semua undang-undang tersebut harus selaras dan berjalan menuju tujuan yang sama. Oke. Yang ketiga adalah teori perbandingan hukum atau comparative law theory. Nah, teori perbandingan hukum ini kita mengambil dari 3 negara seperti Finlandia, Malaysia, dan Brazil. Terkhusus lagi yaitu model Finlandia yang mengambil konsep green mining. Nah, green mining ini merupakan pendekatan industri pertambangan yang berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar melalui efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan limbah dan reklamasi lahan. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini merupakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan serta Perpres Nomor 28 Tahun 2021 yang dilengkapi dengan studi komparatif dari kebijakan di negara luar seperti Finlandia, Malaysia, dan Brazil. Lanjut ke temuan utama. Nah, dalam jurnal tersebut terdapat fragmentasi regulasi dan konsentrasi yang menjadi hambatan utama bagi persaingan sehat dan keberlanjutan lingkungan. Lebih jauh lagi, sektor pertambangan ini diatur oleh ESDM, KLHK, dan KPPU yang seringkali terjadi tumpang tindih dalam segi regulasi. Lebih jauh lagi, artikel ini juga melakukan studi komparatif kepada negara seperti Finlandia yang telah berhasil menerapkan sistem one-stop service serta sinergi lintas otoritas. Di samping itu, ada juga negara Brazil dan Malaysia yang menggunakan landasan konstitusional dan insentif fiskal untuk mendorong integrasi green economy tanpa melanggar prinsip persaingan. Oke.
Selanjutnya ada analisis. Oke. Menurut pandangan saya, artikel ini tuh memiliki signifikasi yang sangat krusial dalam memberikan kritik tajam terhadap pendekatan legal formalistik yang selama ini masih mendominasi praktik penegak hukum di Indonesia. Nah, pendekatan konvensional tersebut secara keliru memisahkan secara dikotomis antara penegakan hukum persaingan usaha dengan urgensi perlindungan hukum. Pada hakikatnya, kedua urgensi tersebut memiliki keterkaitan sistemis dalam sektor pertambangan yang selaras. Nah, lebih jauh lagi, artikel ini secara tepat menegaskan bahwa KPPU tidak lagi dibenarkan untuk terus-menerus terjebak dalam paradigma indikator ekonomi tradisional yang hanya berfokus pada dinamika harga atau sekadar kalkulasi pangsa pasar. Nah, karena cara pandang tersebut telah terbukti tidak memadai dalam menjawab tantangan kritis ekologi saat ini. Sebaliknya, KPPU didesak untuk melakukan transformasi peran secara fundamental agar dapat bertindak sebagai katalisator utama bagi agenda pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Terlebih lagi, nilai tambah yang sangat menonjol dari artikel ini adalah usulannya mengenai penerapan model ganda yang sangat taktis. Jadi ada relevansi terhadap RPS. Nah, menurut saya jurnal itu memiliki tingkat relevansi yang sangat krusial dan mendalam terhadap materi perkuliahan dalam RPS ini. Khususnya itu pada pertemuan ke-9 yang memfokuskan pembahasan pada peran serta otoritas KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Relevansi ini tidak hanya bersifat permukaan, melainkan menyentuh inti dari dialektika penegakan hukum di era modern ini, di mana peran KPPU dituntut untuk berevolusi dari sekadar pengawas perilaku pasar konvensional menjadi lembaga yang mampu mengawal transisi ekonomi nasional menuju paradigma berkelanjutan. Lebih jauh lagi, jurnal ini memberikan korelasi yang sangat signifikan terhadap dinamika peran KPPU di Indonesia dengan cara mendobrak batasan teoritis mengenai cakupan mandat lembaga tersebut. Jika dalam materi pertemuan 9, KPPU seringkali dikaji dalam konteks penegakan pasal-pasal larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak secara normatif, maka jurnal ini berhasil memperluas diskursus tersebut dengan menempatkan KPPU dalam perspektif shared regulatory space. Oke, lanjut ke conclusion. Terakhir adalah conclusion, kesimpulan dari saya adalah secara keseluruhan, jurnal itu menyimpulkan bahwa KPPU ini tuh berada di posisi yang sangat krusial untuk menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi di Indonesia. Dengan memperluas mandatnya untuk mengakui isu keberlanjutan, KPPU tidak lagi hanya bertugas menjaga persaingan di masa kini, tetapi juga berperan memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara adil untuk kepentingan lintas generasi. Hal tersebut merupakan misi strategis untuk menjawab tantangan pada abad ke-21, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dibayar dengan kerusakan ekologis yang tidak terpulihkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ya masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.